saya Nur Intan, saya dari Manajemen SDM semester 5 reguler Universitas Muhammadiyah Cirebon dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen dengan NIM 180111026. Oke, di sini saya akan memaparkan bagaimana strategi dan adu kreativitas wirausaha muda agar dapat bertahan bisnisnya di era pandemi saat ini, serta bagaimana jejaring wirausaha muda agar dapat mempertahankan sektor UMKM. Oke, langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Untuk meminimalisir kerugian yang terjadi berikut ini, beberapa strategi agar bisnis wirausaha muda tetap berjalan dengan baik selama wabah COVID-19, yaitu yang pertama, periksa kondisi keuangan. Tidak ada yang bisa memastikan kapan wabah COVID-19 ini akan berakhir. Lakukan pemeriksaan mendalam terhadap kondisi keuangan bisnis kita. Hal yang perlu kita pastikan terlebih dahulu adalah posisi likuiditas bisnis kita. Likuiditas adalah sejumlah dana atau aset likuid yang dapat dengan cepat kita gunakan untuk membayar kewajiban jangka pendek, termasuk untuk keperluan dalam keadaan darurat atau emergency fund. Kita harus memastikan seberapa besar likuiditas yang kita miliki dan seberapa lama likuiditas tersebut dapat menghidupi bisnis kita. Kemudian yang kedua, periksa status aset dan hutang. Dalam kondisi seperti ini, kita pasti akan mengukur kemampuan usaha kita mampu bertahan dalam kondisi sulit. Buatlah rincian yang mencakup jumlah aset dan jumlah hutang kita. Kemudian kurangi aset dengan jumlah hutang kita. Dengan begitu kita dapat memproyeksikan keberlangsungan usaha kita. Perlu diingat bahwa salah satu dukungan pemerintah untuk UMKM saat ini adalah program restrukturisasi pinjaman untuk membantu meringankan dampak wabah COVID-19 terhadap bisnis kita. Hal ini dapat menjadi solusi apabila kondisi keuangan bisnis kita mengalami gangguan signifikan. Dan yang ketiga, buatlah bisnis plan baru. Sebagai pelaku usaha, kita harus selalu dapat mengantisipasi dan beradaptasi terhadap perubahan atau resiko yang mungkin terjadi pada bisnis kita. Setelah kita dapat memproyeksikan keberlangsungan usaha kita, buatlah bisnis plan baru yang memuat strategi pemasaran, strategi distribusi, sistem permodalan, dan pola pengeluaran. Dengan begitu, kita dapat meningkatkan kemampuan usaha kita untuk bertahan saat kondisi keuangan sulit. Kita dapat mencoba menerapkan strategi digital marketing untuk menghemat budget, promosi, dan strategi distribusi untuk memperluas jangkauan bisnis kita. Kemudian yang keempat, catat pola pengeluaran. Pengeluaran sendiri terbagi menjadi 4 pos, yaitu yang pertama, primer berkaitan dengan biaya operasional, kewajiban berkaitan dengan upah atau gaji pekerja, sekunder, dan investasi. Tandai beberapa pengeluaran sekunder dan alihkan pengalokasian pengeluaran tersebut untuk modal tambahan atau investasi. Kemudian yang kelima, lakukan manajemen risiko. Guna merumuskan strategi untuk menghadapi potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat risiko bisnis, pertama-tama kita harus menganalisa risiko apa saja yang mungkin terjadi pada bisnis kita. Adapun beberapa strategi manajemen risiko antara lain yaitu menanggung sendiri kerugian yang mungkin disebabkan oleh sebuah risiko, menghindari risiko, mengurangi potensi risiko, dan yang terakhir adalah mengalihkan pengelolaan risiko dan kerugian yang mungkin timbul kepada pihak kedua. Bagaimana jejaring wirausaha muda dapat menyelamatkan sektor UMKM? Banyak dari wirausaha muda memanfaatkan jaringan di antara mereka untuk saling membantu dan bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 membuat dampak ke berbagai sektor usaha, termasuk usaha mikro dan menengah kecil atau UMKM. Tak pandang usia, pelaku UMKM digawangi wirausaha muda turut mengalami kesulitan untuk sekedar bertahan. Hal ini tergambar dari survei yang dilakukan UNDP untuk memotret bagaimana virus corona berpengaruh bagi kegiatan wirausaha muda dan bagaimana mereka menyikapinya. Dari 756 responden yang terlibat, yaitu 21%
mengaku bisnisnya harus berhenti total akibat COVID-19. Sementara lebih dari setengahnya mengaku mengalami penurunan pendapatan mencapai 81% atau lebih. Parahnya lagi, hampir semua wirausaha muda sampai 91% tidak menyadari adanya dukungan dari pihak eksternal, baik itu LSM, pihak swasta maupun pemerintah. Kebanyakan dari mereka memanfaatkan jejaring di antara wirausahawan muda untuk membangun kemitraan antara pemasok dan distributor untuk mengatasi beragam permasalahan yang dihadapi. Iya, jadi itu paparan yang dapat saya sampaikan atau jawaban hasil UAS saya yang sudah saya sampaikan. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.